Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi 3, tugas proyek Statistika dan Probabilitas dengan judul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Pendapatan Kedai Ayam Geprek Pojok Kalisari. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Jaya Pamungkas, Dian Islamiati, Faiza Sausan Azimah, Risma Amalia Salom, Ahmad Muzaki, dan Rama Bayu Krisna. Yang pertama adalah latar belakang. Pandemi COVID-19 yang melanda telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan dunia saat ini. Hampir seluruh aspek dari kehidupan manusia terdampak COVID-19, mulai dari sektor sosial, budaya, politik, pendidikan, pariwisata, hingga perkembangan ekonomi. Tidak hanya dalam skala nasional, namun juga mencakup skala dunia. Hal tersebut dikarenakan penerapan kebijakan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan lockdown atau di negara kita biasa disebut PSBB. Sektor UMKM pun terdampak di Indonesia sendiri. UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja, penjualan menurun, pengurangan bahan baku dari produsen, sulit mencari konsumen, hingga menghentikan kegiatan jual beli baik sementara maupun permanen. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu solusi untuk bertahan dari efek pandemi COVID-19. Salah satunya dengan pengembangan industri konvensional menuju industri digital. Harapannya, dengan pengubahan ini dapat membantu pelaku usaha mikro, khususnya kedai ayam geprek pojok Kalisari, untuk menentukan arah bisnis. Yang kedua ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia terhadap UMKM di Indonesia. Yang kedua, bagaimana perkembangan kedai ayam geprek pojok Kalisari selama pandemi COVID-19 hingga penelitian ini dilakukan. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh kedai ayam geprek pojok Kalisari untuk bertahan dan mengembangkan bisnisnya di tengah wabah COVID-19. Tujuan penelitian. 1. Dampak. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah dampak. Di tengah perkembangan UMKM yang belum terlalu baik di awal tahun 2020, UMKM di Indonesia kembali diuji dengan munculnya wabah COVID-19 di tengah masyarakat Indonesia. Penyebaran virus COVID-19 memberikan dampak yang bagi pelaku UMKM di Indonesia dalam penjualan dan juga produksi. Meskipun begitu, ada beberapa faktor pula yang membuat UMKM masih bisa bertahan di tengah wabah COVID-19. Salah satunya UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan yang kedua adalah perkembangan. Salah satu UMKM yang merasakan Yang kedua adalah perkembangan. Salah satu UMKM yang merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini adalah Ayam Geprek Pojok yang berlokasi di Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Nah, untuk mengetahui perkembangannya terkini, kami melakukan penelitian terhadap UMKM Ayam Geprek tersebut. Tujuan yang ketiga adalah strategi. Tujuan selanjutnya adalah mengetahui strategi Ayam Geprek Pojok dalam penjualannya. Situasi seperti saat ini tentu jelas dibutuhkan strategi agar bagaimana caranya UMKM tetap berjalan. Bagaimana caranya agar UMKM bisa terus berproduksi. Walau mungkin memang agak sedikit berbeda dari biasanya atau sebelum COVID-19. Batasan masalah. Pada penelitian kali ini kami menerapkan batasan masalah hanya pada ayam geprek pojok agar tidak menyimpang dari
Selanjutnya adalah batasan masalah. Pada penelitian kali ini, kami menerapkan batasan masalah hanya pada ayam geprek wojok, agar tidak menyimpang dari yang seharusnya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu landasan teori. Nah, di sini ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Penggunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami, dan mudah dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya digunakan untuk perhitungan membuat gambar statistika dalam berbagai bentuk penyajian data. Next. Distribusi frekuensi juga memiliki 3 jenis, yaitu distribusi yang pertama itu adalah distribusi frekuensi biasa. Distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi biasa ini ada 2 jenis lagi, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua itu ada distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi pada dan jumlah pengamatan. Yang ketiga ada distribusi frekuensi kumul. Nah, distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi yang dijumlahkan. Distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Next. Berikutnya ada landasan teori korelasi. Nah, korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistika yang digunakan untuk mencari hubungan antara 2 variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan 2 variabel ini dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Next. Adapun jenis-jenis dari korelasi, yaitu yang pertama ada korelasi sederhana. Korelasi sederhana ini merupakan suatu teknik statistika yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 2 variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Yang kedua adalah korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan korelasi antara variabel bebas dan variabel tak bebas dalam mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Yang ketiga adalah korelasi ganda. Nah, korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Next. Berikut ini adalah rumus mencari nilai korelasi. Next. Kemudian landasan teori yang selanjutnya yaitu regresi. Adalah suatu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari bentuk hubungan antara 1 atau lebih peubah bebas dengan 1 peubah tak bebas. Dalam penelitian peubah bebas, biasanya peubah yang ditentukan oleh peneliti secara bebas, misalnya dosis obat, lama penyimpanan suatu barang, kadar zat pengawet, umur ternak, dan sebagainya. Next. Nah, berikut adalah rumus untuk mencari nilai regresi. Ya. Landasan teori yang berikutnya yaitu ukuran pemusatan, yaitu sekumpulan data biasanya digambarkan dengan suatu nilai pusat. Bisa disebut central tendency, dan nilai tersebut dikatakan sebagai ukuran pemusatan data. Nilai ukuran pemusatan data atau average merupakan nilai yang mewakili suatu kumpulan data. Next. Ukuran pemusatan sendiri ada 3, yaitu median. Nilai yang terletak di bagian tengah dari suatu kumpulan data yang telah kita urutkan terlebih dahulu. Kemudian ada mean, nilai yang mewakili himpunan atau sekumpulan data.
Rata-rata atau mean sangat baik digunakan apabila sebaran data merata atau nilai antara data yang satu dengan data yang lain tidak berbeda jauh atau homogen. Kemudian jenis ukuran pemusatan yang terakhir ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari sekumpulan data. Modus tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau pensilan, outlier. Next. Oke, kita masuk ke dalam metode penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Berikut adalah alur yang digunakan sebagai acuan dan pelaksanaan penelitian. Yang pertama adalah memasukkan data dan menentukan objek penelitian. Kedua, mencari dan mengidentifikasi masalah. Ketiga, memasukkan data dan menentukan tujuan penelitian. Keempat, memasukkan dan menentukan variabel X dan variabel Y. Kelima, pengambilan data penelitian. 6, mengolah data penelitian. Ketujuh, menganalisa hasil pengolahan data. Dan yang terakhir, menampilkan analisa pengolahan data. Selanjutnya, menentukan lokasi penelitian. Lokasinya dilakukan pada kedai ayam geprek pojok, Jalan Kalisari, nomor 100. Selanjutnya, objek penelitian. Pada objek penelitian kami kali ini adalah pendapatan sebelum masa pandemi COVID-19 pada bulan September 2019 hingga Februari 2020. Dan pendapatan saat pandemi COVID-19 pada bulan Juli 2020 hingga Desember 2020. Selanjutnya, identifikasi masalah. Kami telah menentukan rumusan masalah dan batasan masalah yang akan menjadikan kami fokus terhadap pokok masalah yang akan kami hadapi. Setelah melakukan survei, masalah yang dihadapi oleh kedai ayam geprek pojok adalah menurunnya pendapatan saat pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari rencana terbaik yang harus dilakukan kedai ayam geprek pojok agar pendapatan saat pandemi COVID-19 dapat setara seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data, kami melakukan data yang diperlukan dengan melihat langsung data-data dari hasil pendapatan kedai ayam geprek pojok. Dalam pengumpulan data ini ada dua bagian. Yang pertama, pendapatan sebelum pandemi dan pendapatan saat pandemi. Kedua, pendapatan ini datanya kita ambil setelah melakukan survei terhadap kedai ayam geprek pojok. Yang terakhir adalah pengolahan data. Pengolahan data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya dengan menggunakan beberapa metode ilmu statistika yang dipilih dalam menunjang pencapaian tujuan penelitian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendapatan kedai ayam geprek pojok Kalisari. Penjabaran hasil dan pembahasan akan dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya. Yang pertama adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti PSBB dan lockdown, telah menghentikan aktivitas ekonomi UMKM secara tiba-tiba. Terjadi penurunan permintaan yang sangat signifikan dan terganggunya rantai pasok. Pada tabel berikut adalah pendapatan kedai ayam geprek pojok sebelum adanya pandemi COVID-19. Total pendapatan sebesar Rp84.600.000, total pengeluaran sebesar Rp56.925.000, total saldo sebesar Rp27.675.000. Rata-rata pendapatan sebesar Rp14.100.000,
pengeluaran sebesar Rp9.487.500. Rata-rata saldo sebesar Rp4.612.500. Selanjutnya adalah tabel pendapatan kedai ayam geprek pojok saat pandemi COVID-19. Total pendapatan sebesar Rp64.700.000. Pengeluaran sebesar Rp46.680.000. Total saldo sebesar Rp18.020.000. Rata-rata pendapatan sebesar Rp10.783.000. Rata-rata pengeluaran sebesar Rp7.780.000. Rata-rata saldo sebesar Rp3.333. Jadi, terlihat jelas perbandingan antara data pendapatan sebelum pandemi berada pada rata-rata Rp14.100.000, sedangkan pendapatan saat pandemi mendekati Rp10.783.333. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi pendapatan kedai ayam geprek pojok sebagai berikut. Berdasarkan diagram histograf yang ada di atas, hasil dari penjualan kedai AGP terbagi menjadi 8 interval dengan panjang interval sebanyak 1 juta. Jadi, pendapatan tersering yang didapatkan kedai ayam geprek pojok Kalisari di antara 12 sampai 13 juta. Artinya, mayoritas pendapatan yang didapatkan kedai ayam geprek sebanyak 12 juta. Selanjutnya, ada korelasi. Di sini kami menggunakan variabel X-nya yakni nilai tengah interval dan variabel Y-nya ada frekuensi. Maka berdasarkan tabel di atas kami dapat menyimpulkan bahwa besar kecilnya nilai tengah interval tidak mempengaruhi banyaknya frekuensi tersebut. Selanjutnya ada regresi. Kami mengambil variabel X dan Y-nya sama, yakni variabel X-nya nilai tengah interval dan variabel Y-nya adalah frekuensi. Lalu kami memasukkannya ke dalam rumus regresi dengan menghasilkan nilai sebagai berikut. Kami mendapatkan variabel dependennya yakni nilai konstanta dengan nilai minus 1190,86 dan koefisien variabel X-nya adalah 91,72. Berdasarkan tabel diagram frekuensi kumulatif yang ada di atas, terbagi menjadi dua, yaitu diagram frekuensi kumulatif kurang dari yang digambarkan dengan garis biru dan diagram frekuensi kumulatif lebih dari yang digambarkan dengan garis berwarna putih. Untuk diagram frekuensi kumulatif kurang dari, untuk acuan penentuan nilai menggunakan nilai ujung bawah kelas, sedangkan diagram frekuensi kumulatif lebih dari, acuan penentuan nilai menggunakan nilai ujung atas kelas. Dan untuk selanjutnya ada diagram relatif atau P. Berdasarkan diagram relatif yang ada di atas, pendapatan kedai ayam geprek terbagi menjadi 12 bagian sesuai dengan interval. Yakni untuk interval 9 sampai 10 juta sebesar 17%, interval 10 sampai 11 juta sebesar 9%, 11 sampai 12 juta 9%,
12 sampai 13 juta, 33%, yakni nilai terbesar, dan 13 sampai 14 juta, 8%, untuk interval 14 sampai 15 juta, 8%, 15 sampai 16 juta, 8%, dan yang terakhir 16 sampai 17 juta sebesar 8%. Selanjutnya, kita masuk ke strategi kedai AGP di masa pandemi COVID-19. Ada strategi jangka pendek yang dapat dilakukan oleh kedai ayam geprek pojok. Yang pertama, berkaitan dengan penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, mengikuti pembinaan terkait UMKM yang diadakan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, memperhatikan aspek biaya produksi dan aspek penjualan. Selain strategi jangka pendek, kami juga memberikan strategi jangka panjang untuk kedai ayam geprek pojok, yakni yang pertama ada penguatan teknologi digital untuk mendukung aktivitas ekonomi, di mana upaya ini adalah bentuk kelanjutan dari strategi jangka pendek, di mana kedepannya diharapkan kedai ayam geprek pojok dapat menggunakan teknologi digital untuk melakukan proses produksi, promosi, maupun menentukan pasar potensial bagi produknya. Dan yang kedua, mencari tempat yang lebih strategis agar lebih mudah dijangkau. Yang ketiga, menambah menu yang lebih variatif. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada beberapa bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kondisi pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Dan yang kedua, UMKM sebagai penopang perekonomian di Indonesia ternyata merupakan sektor yang paling pertama dan paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, pendapatan kedai ayam geprek pojok Kalisari mengalami penurunan sebanyak 23,5%. Untuk saran, berdasarkan analisa, studi pustaka, dan observasi yang telah kami lakukan, dengan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, maka kami mengajukan beberapa saran, yaitu yang pertama, bagi kedai ayam geprek pojok Kalisari dapat terus aktif menggunakan sosial media, e-marketplace dalam pemasaran dan penjualan, serta memperbaiki strategi branding selama pandemi COVID-19 dan pasca COVID-19. Dan yang kedua, bagi masyarakat Indonesia dengan mengetahui bahwa UMKM merupakan penopang perekonomian Indonesia, maka masyarakat dapat membangun kemandirian dan daya saing ekonomi bangsa melalui gerakan jiwa kewirausahaan. Bagi masyarakat Indonesia dengan mengetahui bahwa UMKM merupakan penopang perekonomian Indonesia, maka masyarakat dapat membangun kemandirian dan daya saing ekonomi bangsa melalui gerakan jiwa kewirausahaan dan gerakan Aku Cinta Produk Indonesia. Selesai sudah presentasi dari kami kelompok 2 dengan judul Pengaruh Pandemi COVID-19 terhadap Pendapatan Kedai Ayam Geprek Pojok Kalisari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.